Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab tentang atau hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, pertemuan kemarin kita sampai di tanda nomor 95. Malam ini kita baca mulai dari 96. Insyaallah hanya saya baca 3 alamat saja, 3 tanda saja insyaallah taala. Nomor 96 berkata al-muallif Dr. Al-Arifi, yahsirul furatu an jabalin min dahabin. Sungai Efrat. Sungai Efrat ini sungai ada di antara Syria, negeri Syria dan negeri Turki. Panjangnya itu disebutkan kurang lebih 2.800 kilo panjangnya. 2.800 kilo sungai. Biasanya kalau disebut Efrat, Tigris. Kalau dalam bahasanya Dajlah. Kalau Al-Furat, bahasa Arabnya Efrat Al-Furat. Kalau Tigris, Dajlah, Nahrul Dajlah. Apa kata Rasulullah dalam tentang tanda-tanda kiamat berkenaan dengan sungai ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min dahabin. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai terbuka sungai Efrat. Jadi sungai yang sepanjang 2.800 km akan terbuka, jadi tidak ada airnya, berganti dengan gunung-gunung emas. An jabalin min dahabin yaktatilun nasu alaihi. Saat itu orang-orang pada berperang merebut emas itu. Fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Saya baca lagi. Fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Dari setiap orang yang berebut emas itu, dari setiap orang itu kan jumlahnya pasti ribuan kan. Kalau enggak jutaan, puluhan ribu atau jutaan. Dari setiap 100 orang yang berebut emas itu akan terbunuh 99 orang. Iya. Berarti kalau 1.000 orang itu tinggal 10 hanya yang selamat. Kalau 1.000 orang, 99 dalam per 100 yang mati, 1 dalam 1.000 ya sudah, 1 kali 10 orang dari 1.000 orang. Jadi dari setiap 100 orang yang selamat hanya 1 orang, 99-nya terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin, masing-masing orang itu setiap mau merebut emas itu apa? La'alli akunu annalladhi anju. Aku mengharap mudah-mudahan aku termasuk orang yang selamat. Maksudnya yang selamat tidak terbunuh, padahal akan terbunuh dari 100 orang 99 orang. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Nah, kemudian ada juga riwayat di Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Barang siapa yang hadir saat itu, maksudnya hidup pada waktu itu ketika sungai Efrat jadi emas, jangan mendatanginya atau jangan mengambil darinya, sama sekali jangan mengambil. Ya kan? Kemudian ada juga riwayat lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, la yazalun nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Orang ini terus semuanya manusia ini pada berebut dunia, ingin menumpuk-numpuk dunia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Ubay bin Ka'ab, yushiku an yahsiral furatu. Sudah hampir tapi entah kapan, Allah taala a'lam. Berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi, Allah taala, Allah yang Maha tahu. An yahsiral furat, sudah hampir terbuka. An jabalin min dahabin, menjadi gunung emas.
fa idza sami'an nasu sabihi wa fa idza sami'a bihin nasu saru ilaihi. Pada saat itu orang-orang yang mendengar bahwa Sungai Ifrat sudah menjadi emas, mereka orang-orang yang hidup pada itu akan menuju ke sana. Fayaqulu min indihi, masing-masing orang berkata terus, la in tarokna nasa ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kulluhu. Kalau orang dibiarkan dan saya tidak pergi, ini masing-masing begitu berkata. Kalau dibiarkan orang lain pergi dan saya tidak pergi, akan dikuasai oleh orang lain yang akan ngambil. Qala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fayaqtatiluna alaihi, akhirnya mereka saling membunuh, berebut emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, maka akan terbunuh dari sekian orang yang berebut itu, dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Kita lanjutkan. Wah, ini ada, tunggu saya minta maaf, saya matikan aja, lupa tadi. Baik. Baiklah. Disebutkan sekarang ini di pinggiran Sungai Ifrat, jadi di wilayah timur itu sudah banyak pabrik-pabrik yang milik Turki. Sementara di bagian barat yang di daerah Syria, negeri Syria itu juga dibangun pabrik-pabrik. Di sepanjang sungai itu sudah banyak pabrik-pabrik sekarang itu. Maka ada yang mengatakan mungkin dari sanalah terus Sungai Ifrat ini airnya berkurang terus karena adanya pabrik-pabrik itu. Wallahu taala a'lam. Tanda nomor 97. Maji'u zamanin yukhayyarur rajulu fihi bainal ajzi wal fujur. Akan datang suatu zaman di mana seseorang itu akan menghadapi dua pilihan. Yang pertama, pilihan pertama al-ajzu, lemah, dia dianggap lemah. Yang kedua, dia dianggap kuat, tapi dengan itu harus mengikuti kemaksiatan. Jadi harus segala macam maksiat lah. Jadi kalau yang tidak ikut maksiat disebut dengan ajiz, lemah. Ini orang lemah ini. Yang dia kuat, yang mengikuti kemaksiatan, kefasikan dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, yukhayyaru fihi ar-rajulu, seseorang ketika itu akan diberi akan diberi pilihan, bainal ajzi wal fujur, antara lemah, jadi sifat lemah, wal fujur, atau dia berbuat maksiat. Faman adraka dzalika zamanah, maka barang siapa yang menututi zaman tersebut, falyakhtar al-ajzah, hendaklah dia memilih sifat lemah itu. Ketika dia dianggap lemah itu milih, wa alal fujuri, daripada dia memilih al-fujur, yakni al-ma'asi dan segala macamnya. Banyak di contoh-contoh nih. Sekarang kalau nggak riba nggak akan punya uang dah. Itu sekarang. Jadi riba sekarang harus seolah-olah dia hebat kalau sudah beriba. Nggak mau riba, konah. Betul. Wanita kalau sudah tidak berhijab sekarang ini al-fujur, tidak berhijab wanita, itu bagus. Ketika berhijab itu lemah. Jadi sama dengan yang pernah saya singgung dulu itu al-gharib, ghuraba, orang-orang asing gitu kan. Padahal sabda Rasulullah dalam satu hadis sahih, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang dianggap aneh di saat mereka itu menjaga, mempertahankan, menjalankan syariat-syariat agama. Aneh. Iya. Jadi di saat orang dalam satu riwayat disebutkan, siapa itu al-ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati min ba'di, yaitu orang yang menegakkan, memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh orang-orang, oleh manusia dari sunnah-sunnahku setelah kematianku. Contohnya yang ringan saja,
walaupun tidak sampai ke tingkat kemaksiatannya, tidak sampai seperti perjudian atau seperti perzinahan. Nah, bersarung di atas mata kaki, bercelana cingkrang, aneh ini. Sementara yang lain sarungnya menyapu jalanan, aneh. Kapan itu? Tuba lil ghuraba, yang menegakkan sunnah-sunnahku setelah kematianku, kata Rasulullah. Nah, jadi suruh milih al-fujur kita ketika itu. Nah, sekarang ini sudah zaman dan sudah ada. Ini sudah terjadi sekarang. Ini tanda-tanda kiamat sudah terjadi seperti ini kan. Sekarang kita hadapi itu. Nah, jadi kalau sudah tidak ikut ini, waduh, konah, gitu kan? Konah, model lama, gitu. Kalau tidak ikut yang sekarang. Itu nomor 97. Nomor 98. Ini yang terakhir untuk malam ini ya. 3 tanda saja. Audatu jaziratil Arab murujan wa anharan. Akan kembalinya Jazirah Arabiyah. Yang namanya Jazirah Arabiyah itu kalau di peta itu yang mulai ini Yaman, Kuwait, semua terus termasuk Saudi Arabia. Itu Jazirah Arabiyah. Terus sampai ke Syam, itu Jazirah Arabiyah semuanya. Yordania, itu Jazirah Arabiyah semuanya. Yang sekarang itu kering kerontang. Kalau Turki kan yang subur Turki, bukan Jazirah Arabiyah Turki itu. Mesir bukan, karena di Afrika itu. Di Afrika Jazirah Arabiyah. Yang kering sekarang banyak Sohra itu loh, yang banyak guru di Sahara. Apa itu? Akan kembali menjadi murujan. Ini jamak daripada marj, yaitu tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan subur di sana. Itu mana muruj. Wa anharan, dan banyak akan muncul sungai-sungai. Jamak daripada nahar. Nah, sekarang banyak sudah di Saudi, sungai banyak sekarang sudah ada walaupun tidak banyak, tapi banyak sungai-sungai sudah ada. Nah, sudah ada, bukan menunggu musim hujan, tidak ada, memang ada sungai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai kembali tanah Arab, Jazirah Arabiyah, murujan, tanah yang menjadi hijau royo-royo, wa anharan, dan di sana banyak sungai-sungai. Wa hatta, dan pada saat itu, ini juga tanda yang lain dan sudah pernah kita baca juga, hatta yasirur rakibu bainal Iraqi wa Makkah la yakhaf illa dhalalat tariq. Sampai rasa aman ketika itu akan terjadi keamanan yang betul-betul aman, sampai orang yang berjalan dari Irak yang bagian ujung utara itu, barat laut dari Saudi Arabia itu, menuju Mekah tidak takut apa-apa. Jadi tidak takut dirampok, tidak takut apa, illa dhalalat tariq. Yang mereka takuti hanya takut tersesat di jalan. Kalian jalan. Nah, itu hati. Kemudian wa hatta yaktural harju, ini berkali-kali sudah kita baca, dan akan terjadi al-harju. Tanya para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Apa dimaksud al-harj? Yaitu pembunuhan. Hadis rawahu Imam Ahmad. Terus ada juga hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta yaktural mal. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai banyak harta. Maksudnya orang pada kaya semuanya. Wa yafidhu, banjir harta, banyak meluap. Wa hatta yukhrijar rajulu az-zakata. Ketika itu orang mengeluarkan zakat, untuk diberikan ke orang lain, bi zakati malihi, mengeluarkan zakat hartanya, fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Dia tidak menemukan seorang pun yang menerima zakat tersebut darinya. Wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, dan tidak akan bangkit hari kiamat sampai negeri Arab menjadi hijau royo-royo, subur makmur, wa anharan, dan menjadi sungai-sungai. Subhanallah. Kemudian ada hadis lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk.
kami keluar bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk tahun 8 Hijriah, perang melawan orang-orang Romawi. Fakana yajma'us salata, Rasulullah menjamak salat. Fasallat dhuhra wal asra jami'an, Rasulullah menjamak antara duhur dan asar. Wal maghrib wal isya'a jami'an, menjamak maghrib dan isya digabung, itu al-jam'u namanya. Idza kana wa hatta idza kana yauman akhara as-salat, sampai suatu ketika Rasulullah mengakhirkan salatnya, jadi jamak takhir. Summa kharaja, keluar beliau dari tempat beliau. Fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an, kemudian dijamak antara zuhur dan asar, jamak takhir. Summa dakhala, masuk lagi ke tempat beliau, ke tenda, ke kemah beliau. Summa kharaja. Nah, ini belum sampai ke Tabuk ini, dalam perjalanan. Keluar lagi Rasulullah. Ba'da dzalik fa shalla al-maghrib wal isya'a jami'an, kemudian salat maghrib dan isya jamak takhir. Jamak takhir. Summa qala, apa kata beliau? Innakum sata'tuna ghadan insyaallah aina tabuka. Insyaallah kalian besok akan mendatangi mata air di Tabuk. Jadi di Tabuk itu ada mata air. Tabuk ada mata air di sana. Nah, ainu Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Kalian tidak akan mendatanginya sampai siang itu agak meninggi. Benar-benar laku itu. Nah, yudhiyan nahar. Faman jaa minkum fala yamassah min ma'iha syai'an. Barang siapa yang mendatangi mata air tersebut di antara kalian, maka janganlah dia menyentuh airnya sama sekali. Ini dilarang disentuh airnya. Air mata air jangan disentuh. Nah, hatta atiyah, sampai aku datang. Sudah. Fajina bercerita, ya siapa namanya, Mu'adz bin Jabal. Kami mendatangi mata air tersebut. Nah, ternyata waqad sabaqana ilaiha rajulani, ternyata sudah ada 2 orang yang mendatangi mata air tersebut. Wal ainu mislu syiraki, ternyata air yang ada di mata air itu hanya mengalir seperti tali sandal. Asyiraku, tali sandal, pakai kaf, asyirak, tali sandal, jadi kecil. Tabuddu bi syai'in min ma'in, jadi hanya mengeluarkan air sedikit saja. Nah, fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah kepada orang-orang tersebut. Nah, hal masastuma min ma'iha syai'an, apakah kamu berdua menyentuh air mata air ini? Qala na'am, mereka berdua berkata na'am. Fasabbahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung lagi disuruh oleh Rasulullah dia apa? Cakok-caklah dengan Rasulullah, ditegur. Atabahuma sabbahuma, ditegur oleh Rasulullah. Nah, wa qala lahumma ma syaa Allah an yaqul, diucapkan oleh Rasulullah. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Nah, mungkin apa enggak dengar, Allah taala alam, enggak diterang, enggak ada keterangan. Akhirnya apa terus? Atas perintah Rasulullah, para sahabat itu mengambil air yang sedikit-sedikit itu dengan tangan beliau, dengan tangan mereka. Summa gharafu bi aydihim minal aini qalilan hatta ijtama'a fi syai'in. Jadi dikumpulkan air sedikit, kumpulkan jadi satu di satu tempat pakai tangan. Nah, akhirnya apa? Setelah itu, setelah berkumpul air itu yang diambil oleh para sahabat, wa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu wa wajhahu. Dari air yang terkumpul itu, dari air yang terkumpul, Rasulullah itu mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya dan wajah beliau. Summa a'adaha fiha, dikembalikan lagi. Jadi dibasuh tangannya, dikembalikan, dibasuh mukanya, dikembalikan ke tempat tersebut yang air yang terkumpulnya. Apa tuh?
dikembalikan, air itu yang ada dikembalikan ke mata air tadi yang jalannya seperti apa? Seperti tali sandal. Summa a'adahu fiha. Jadi bekas basuh muka beliau dan tangan beliau dibasuh itu, bekas basuhnya itu air dikumpulkan oleh para sahabat, dikembalikan ke mata air tersebut. Nah, fajarat al-ainu bima'in munhamirin ghazirin. Langsung ini di antara mukjizat Rasulullah. Setelah itu air deras, ghazir, munhamir, deras air ketika itu. Nah, hatta istaqan nasu, para sahabat minum semuanya dari mata air tersebut. Kemudian apa ini di sini? Berkah ini tanda berkenan tadi dengan negeri Arab akan menjadi hijau royo-royo. Nah, hijau. Nah, apa? Wa qala ya Mu'ad, yushiku ya Mu'ad, hampir-hampir wahai Mu'ad, intalat bikal hayatuh, intalat bika hayatun, kalau kamu hidup panjang. Nah, tapi Mu'ad meninggal kan? Ya. Antara mahahuna qad muli ajinanan. Kalau kamu berhidup panjang, hidup panjang wahai Mu'ad, kamu akan melihat di sini ini di Tabuk itu akan melihat jinanan, jamak jannah. Artinya apa? Kebun-kebun yang hijau. Kebun yang hijau, jinanan. Dan termasuk juga jinanan di sini bukan hanya kebun-kebun, termasuk bangunan-bangunan. Termasuk itu penafsiran dalam, bukan hanya apa kebun-kebunan bukan, tapi termasuk bangunan juga, kemakmuran lah, kemakmuran. Nah, dan isyarat dari hadis Rasulullah ini disebut oleh Syekh Al-Arifi bahwasanya ini beliau menulis lebih 10 tahun yang lalu menulis kitab ini kan. Di daerah Tabuk bagian utara Saudi Arabia, ini paling utara Tabuk ini, itu setiap tahun bisa dipastikan sejak lama itu sudah ada salju terus ke selatan sudah itu tanda-tanda itu. Dan memang subur, Tabuk itu subur betul. Saya belum pernah nyampe ke Tabuk, iya, hanya lihat memang betul-betul makmur Tabuk. Kalau Tabuk itu kalau dilihat gambarnya itu seperti batu di Malang gitu. Itu subur semuanya. Belum lagi bangunan-bangunannya. Tabuk ini termasuk Muhafadzat Tabuk ini sama dengan provinsi kalau di Indonesia, provinsi Tabuk. Nah, provinsi Tabuk. Demikianlah ikhwani. Dan ini sudah menjadi kenyataan, tanda-tanda ini sudah kita lihat. Nanti masih terus berlanjut nih kan, bisa terus berlanjut. Nah, tanda-tanda ini berlanjut akan terjadi terus. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratu majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.